Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita taruh lagi. Ya, kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Om Agus ini ada-ada aja ya. Dia ini kan sedang sakit. Seharusnya kalau orang sakit itu ya istirahat, banyak tidur, banyak olahraga, makan makanan yang sehat, jaga hati, pikiran gitu ya, supaya cepat sembuh, bukan justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri dan juga menyakiti hati orang Kristen. Dia menantang Yesus untuk mengazab dirinya dalam waktu 1 bulan, gitu ya. Kalau beneran ada ya pasti dia mati katanya. Dan sambil menaruh Alkitab di pantat dan dikentuti. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan ini ya kelewatan batas ya. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Tadi saya punya rencana, Bible ini mau tak taruh di pantat, gini ya. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya, ya. Ya sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Ya, kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat, saudara ya. Jahat ya. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu kena ya. Minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Saya Budi. Oke lah ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu saudara. Kalau kita bicara masalah pasal penistaan agama, Om Agus ini seharusnya udah kena. Karena Alkitab ini adalah kitab suci orang Kristen yang diimani oleh orang Kristen. Jadi kalau dia melakukan seperti itu, ya dia melanggar undang-undang dan menyakiti hati kami sebagai orang Kristen. Saya sih tidak akan melaporkan Om Agus ke polisi. Untuk apa? Tidak ada gunanya juga saya melaporkannya kan. Yang pertama, contoh seperti Julius HMC dilaporkan bahkan sudah sampai ke Polda gitu ya. Tapi ya sampai sekarang dia masih bebas-bebas aja gitu ya. Yang kedua, ya nggak ada gunanya juga melaporkan dia karena meskipun dia membakar kitab suci kami, merobek-robeknya, merebusnya gitu ya, itu nggak masalah, nggak mempengaruhi iman saya sih, nggak mempengaruhi iman orang Kristen gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Ya kalau ada yang mau melaporkan Om Agus ya silahkan, itu hak Bapak Ibu semuanya. Karena Alkitab sekali lagi adalah kitab suci orang Kristen yang diimani oleh orang Kristen. Jika diperlakukan seperti itu ya
eh, kita sebagai orang Kristen kalau mau melaporkan ya terserah. Tapi sekali lagi saya tidak mau. Saya justru memilih untuk memaafkan Om Agus lah ya. Dan mendoakan supaya Om Agus ini segera sembuh, segera sehat kembali. Nggak usah minta-minta diazab gitu ya. Istirahat aja yang cukup. Ngomong-ngomong, videonya tadi itu sudah dihapus. Tapi saya sudah sempat mendownloadnya tadi malam gitu ya. Dan nggak tahu kenapa dihapus. Apakah Om Agus ini takut kena pasal dilaporkan atau takut kena azab gitu ya. Saya nggak tahu takutnya di mana. Makanya Om Agus kalau mau bertindak itu pikir dulu baru melakukan. Jangan melakukan sudah viral, dilihat banyak orang, rame, baru dihapus gitu ya. Jadi janganlah seperti itu. Jadi kalau Anda sudah pindah ke Islam ya amalkanlah ajaran-ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya. Jangan justru melakukan hal yang seperti ini, memalukan agama sendiri gitu ya, mempermalukan agama sendiri apa yang Om Agus ini lakukan. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendoakan Om Agus supaya Om Agus sehat, sembuh fisiknya, sembuh psikisnya gitu ya, sembuh rohaninya, dan kita bersama-sama berdoa supaya Om Agus ini diampuni oleh Tuhan. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.